لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, kabarnya semuanya? Alhamdulillah, kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan selalu mendapatkan keberkahan, kesehatan, khususnya di Jum'ah yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, atas izin Allah, di Jum'ah sore hari ini saat mengawali bulan Rabiul Akhir, ya, 1 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 4 Oktober 2024, Al-Fakir
menemani sore Anda di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 363. Bagi para pemirsa yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Berikan komentar yang positif berkaitan dengan topik yang akan kita bahas bersama-sama. Baik, Buletin Dakwah Kafah edisi 363 sore hari ini mengambil topik hanya pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Kenapa kita harus mengambil topik ini? Tentu ada alasan yang kuat. Kita coba untuk flashback ya, beberapa hari-hari terakhir ini banyak sekali tindakan kriminal yang dilakukan khususnya oleh kalangan remaja dan pelajar. Kalau kita bicara kriminal tentu segmentasinya luas ya, hampir setiap hari angka kriminalitas, peristiwa kriminalitas terus terjadi. Tapi yang sangat disayangkan justru beberapa hari ini kita dicekoki dengan berbagai macam berita tindakan kriminal yang dilakukan oleh kalangan remaja atau pelajar yang notabene mereka itu masih berusia di bawah umur dan mereka juga tentu masih sekolah. Dan angkanya itu trennya semakin meningkat dan tentu ini mengkhawatirkan. Tidak sedikit juga yang mengerikan remaja atau pelajar ini terlibat dalam pembunuhan yang mengerikan, yaitu sampai pembunuhan, penganiayaan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan, fenomena geng motor dan tawuran yang kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir ini, baru-baru ini misalnya ya, yang cukup menghebohkan media sosial kita, bagaimana kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP yang ada di Palembang melibatkan 4 tersangka yang semuanya merupakan remaja di bawah usia 18 tahun. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita perhatikan juga menurut data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan adanya peningkatan kejahatan anak mulai dari tahun 2020 hingga 2023. Apalagi kalau kita lihat di tahun 2024 tentu angka kriminalitasnya cukup signifikan kenaikannya. Tercatat misalkan ada 2000 anak berkonflik dengan hukum ya per Agustus 2023. Anak yang seharusnya tentu sangat jauh dari konflik hukum atau berurusan dengan hukum, tetapi tercatat di tahun 2000 sampai Agustus 2023 ada 2000 anak berkonflik dengan hukum. Artinya mereka ini terjerat kasus hukum yang bisa kita duga, nah itu ya kriminalitas gitu ya. Dan begitu juga sejumlah 1.467 anak diantaranya berstatus tahanan dan 520 anak lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana. Ya Allah, jadi di usia yang bisa kita katakan usia emas ya, usia seharusnya dia produktif, usia yang dia itu sedang disiapkan sebagai pemimpin masa depan. Subhanul yaum rijalul ghad ya, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan, tetapi potret kalau kita lihat ini cukup mengerikan. Maka apa yang terjadi dengan fenomena seperti ini? Maka untuk menjawabnya kita masuk di chapter yang pertama, bagaimana kegagalan pendidikan di sistem sekuler. Nah, tentu ini sangat beralasan ketika kita membahas sistem pendidikan. Karena sekali lagi remaja atau pelajar ini kan usia-usia emas yang mereka itu berada di bangku sekolah. Ya, ternyata penerapan sistem pendidikan sekuler di negeri ini telah terbukti gagal melahirkan generasi yang beriman dan juga bertakwa. Akibatnya, tindak kriminal khususnya yang dilakukan oleh remaja ataupun pelajar makin hari angkanya semakin meningkat. Dan melalui penerapan pendidikan sekuler, pemerintah telah terbukti gagal menjalankan misi pencerdasan bangsa, apalagi misi mewujudkan generasi yang beradab. Pemerintah pun juga dinilai telah gagal melindungi remaja dan juga anak-anak dari berbagai ancaman tindak kriminal.
Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sekali lagi, ini adalah fenomena penerapan sistem sekuler yang salah satunya masuk dalam sistem pendidikan kita. Sekularisme ini sangat berbahaya. Pasalnya sekularisme atau ilmaniyah ini adalah satu keyakinan mendasar atau akidah yang memisahkan negara dengan agama. Fasludin daulah anil din atau fasludin anil hayah, ya, memisahkan agama ini dari kehidupan, atau fasludin anid daulah, memisahkan agama dari negara. Bagaimana Islam itu ditempatkan dalam konteks ini, Islam ya hanya pada wilayah-wilayah private saja. Sedangkan wilayah-wilayah yang mengurusi urusan publik diserahkan kepada urusan manusia. Hukum, produk hukum dibuat oleh manusia. Inilah kesalahan fundamental dari sekularisme itu. Makanya kita bisa saksikan pemirsa, di negeri yang mayoritas muslim ini, agama Islam hanya sebatas urusan ritual atau ibadah penyembahan kepada Allah, penyembahan pada Tuhan. Sedangkan syariat Islam tidak digunakan untuk mengatur tata kehidupan yang lebih luas, termasuk di dalamnya ada aspek pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan sekuler, fungsi agama ini betul-betul dikebiri. Fungsi agama ini betul-betul sangat diabaikan. Maka ini sangat fatal ya. Akibatnya para pelajar, para remaja ini terjauhkan dari fitrahnya. Dan juga sistem pendidikan sekuler juga menjadikan tidak bisa dikendalikan saat lingkungan eksternal memberikan stimulus yang negatif. Lingkungan ini pengaruhnya sangat besar, apalagi juga sekali lagi ini pengaruh dari kehidupan sekularisme, membuat behavior lingkungan mereka di luar sekolah ataupun juga di luar rumah mereka begitu rusaknya. Maka sebab utamanya karena tidak tertanam keimanan dan ketakwaan pada diri pelajar. Ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan ya. Bagaimana agama yang seharusnya itu menjadi pondasi, menjadi dasar, ini malah tercerabut. Ketakwaan yang seharusnya menjadi pilar dari pendidikan itu malah tercerabut. Padahal inilah yang justru akan menjaga sebenarnya fitrah yang ada di dalam anak-anak. Karena memang di dalam Islam, Islam memandang bahwa pada awalnya memang manusia ini itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, atau manusia yang dilahirkan membawa fitrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda berkaitan dengan ini di dalam hadis riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, "Kullu mauludin yulatu 'alal fitrati fa'abawu yuhawidanihi au nasiranihi au yumahiji ayumatisanihi." Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dirinya ini Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Lah menarik apa dari hadis ini? Apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau menyatakan bahwa hadis ini mengajarkan bahwa setiap anak manusia sejak kelahirannya cenderung kepada agama yang benar, yaitu pada dinul haq, yaitu tauhid, yaitu adalah Islam. Namun sangat disayangkan lingkungan yang sekuler, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat, itulah yang menyebabkan matinya fitrah manusia. Ya, lingkungan yang sekuler, rumah, di dalam rumah ya, dan juga sekolahan ataupun masyarakat tadi itu telah mematikan fitrah manusia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dengan demikian pemirsa, pada dasarnya sekali lagi fitrah anak ini adalah Islam.
jika sistem pendidikan yang membesarkan dirinya justru sekuler, artinya menjauhkan anak ini dari Islam, maka akan lahir generasi amoral yang mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sosok generasi yang kehilangan fitrah dan amoral semacam ini akan terus ada jika pemerintah tidak segera menyadari bahaya dari sistem pendidikan sekuler ini. Di mana saat ini lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul juga tidak mencerminkan kehidupan yang islami. Dengan demikian lingkungan masyarakat yang di dalamnya juga marak perjudian, prostitusi, pornografi, porno aksi, peredaran minuman keras, pergaulan bebas, dan juga sederet fakta yang lain tentu akan sangat mempengaruhi secara negatif perilaku remaja dan juga pelajar. Dan sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama dalam konteks ini adalah Islam, betul-betul tercermin dari visi misi kurikulum, program, metodologi pengajaran, hingga indikator output dan outcome dari sekolah. Keseluruhan komponen itu dikaitkan dengan orientasi keduniawian semata. Ya, sama sekali mengabaikan tujuan kehidupan yang dimensinya ukhrawi. Atau dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler ini mengabaikan sama sekali nilai-nilai keimanan dan juga ketakwaan. Di mana dominasi sistem pendidikan sekuler yang di tengah-tengah kaum muslimin di negeri ini jelas merupakan sesuatu yang membuat malapetaka. Malapetaka yang menonjol yang bisa kita rasakan, bisa kita lihat adalah lahirnya generasi-generasi sekularistik, generasi-generasi yang jauh dari ajaran agama Islam. Karena mereka ini jauh dari Islam, maka sangat rentan untuk menjadi generasi amoral, bahkan rentan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kriminalitas. Akibatnya di kalangan remaja atau pelajar akhir-akhir ini marak kasus pornografi, seks bebas, narkoba, tawuran, dan juga aneka kejahatan lainnya. Apalagi sekarang ini didukung dengan kecanggihan teknologi yang sangat justru disayangkan, marah mereka itu bangga melakukan itu dan malah diviralisasi. Dan itu banyak sekali kita lihat di media-media yang menyampaikan berita tentang hal itu. Nauzubillah min dzalik. Baik, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di chapter yang kedua, yang ini adalah bagian bagaimana kita selalu menawarkan solusi atas persoalan yang sedang kita bahas. Ya, kita bukan hanya sekedar memaparkan fakta-fakta, tetapi kita menyampaikan, menyodorkan, menyuguhkan satu solusi yang paripurna. Dan tidak ada solusi yang paripurna kecuali adalah Islam. Sistem pendidikan Islam sebagai solusi. Itu yang akan kita bahas di chapter yang kedua. Nah, sistem pendidikan Islam ini memiliki karakteristik yang didasarkan tentu kepada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dan tujuan pendidikan Islam tidak ada lain adalah membentuk kepribadian Islam. Ya, jadi tujuan utama diselenggarakannya pendidikan di dalam Islam itu adalah membentuk kepribadian Islam atau syakhsiah Islamiyah pada peserta didiknya. Di samping juga nanti pembekalan pengetahuan atau sains dan teknologi. Nah, kalau kita mau kupas berkaitan dengan dua karakter kepribadian Islam tadi, maka ada dua, yaitu yang pertama adalah pola pikir Islami atau akliyah Islamiyah, dan yang kedua adalah an-nafsiyah al-Islamiyah, pola sikap yang Islami. Dan inilah harus terbentuk, harus betul-betul dibentuk di dalam proses belajar mengajar. Sehingga tujuan belajar itu yang utama adalah terbentuknya akliyah yang Islamiyah atau nafsiyah yang Islamiyah, sehingga terbentuk satu syakhsiah Islamiyah, kepribadian Islam yang kuat, ya, Islamic personality yang begitu kokohnya. Dan ini kita bisa meniru, ya, atau mencontoh, dan Islam bukan hanya teori tapi benar-benar sudah dipraktekkan, di mana sistem pendidikan Islam ini dimulai oleh Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan hukum-hukum Islam kepada kaum muslimin, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun juga orang tua.
tidak dibedakan antara laki-laki dan juga perempuan. Islam betul-betul mendidik setiap generasi dan angkatan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan hampir semua kalangan. Mereka mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada segenap lapisan masyarakat. Mana Rasulullah juga membersihkan diri-diri mereka dengan Al-Quran, dengan pengajaran yang luar biasa. Maka lahirlah generasi yang kita kenal sebagai generasi ulul albab, yang mereka bukan hanya cerdas, tetapi juga soleh. Namun meski demikian, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan, ya, atau sains, ya. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan 2 orang sahabat pergi ke Yaman untuk mempelajari teknik pembuatan senjata yang saat itu bernama dababah, dan merupakan senjata yang paling canggih pada saat itu. Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan teknik pembuatan busur, panah, dan juga tombak. Beliau pun juga menganjurkan para wanita untuk mempelajari ilmu tenun, menulis, dan juga merawat orang-orang sakit, atau bahasa kita sekarang adalah dunia kedokteran atau pengobatan. Bahkan beliau juga memerintahkan kepada para orang tua agar mengajarkan kepada anak-anak mereka olahraga, memanah, berenang, dan juga menunggang kuda. Nah, dari sistem pendidikan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah SAW inilah kelak lahir generasi emas yang berkualitas, baik dari sisi intelektualitasnya maupun juga dari spiritualitasnya. Dan di dalam Islam, perlu digarisbawahi pemirsa, bukanlah sekedar media transfer pengetahuan, transfer of knowledge, bukan hanya itu. Tetapi pendidikan Islam ini merupakan satu cetakan, ya, alat butakoh untuk membentuk kepribadian Islami, yakni membentuk pola fikir Islami dan juga pola fikir Islami pada peserta didik. Dengan sistem pendidikan Islam ini mereka dileburkan, ya, di dalam satu metode pendidikan, sehingga akan lahir generasi-generasi yang memiliki pola fikir dan pola sikap yang Islami. Berkaitan dengan pola fikir Islami misalkan, hal ini berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap terutama adalah bagi peserta didik, ya, terhadap hukum-hukum Islam. Misalkan wajib, mereka mengenal wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Begitu juga pola sikap Islami berkaitan dengan perilaku peserta didik yang sesuai dengan hukum Islam di semua aspek kehidupan. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran keluarga orang tua. Karena memang di dalam Islam, orang tua di tengah-tengah keluarga ini wajib menjalankan fungsi pendidikan Islam kepada anak-anak mereka. Bahkan ini adalah ring pertama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan khususnya kepada orang tua, khususnya pada ayah, untuk menjaga dirinya, keluarganya dari siksa api neraka. Dan begitu pula konsep yang begitu indah ini harus ditopang dari fungsi negara yang betul-betul hadir di tengah-tengah mereka, di mana pemerintah pun wajib menjalankan satu sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi berkepribadian Islam. Pemerintah juga wajib menerapkan sistem sanksi yang adil dan tegas sesuai dengan hukum dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, masyarakat pun juga harus wajib, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semua tata kehidupan ini berjalan. Nah, yang tidak kalah penting tadi sebagai rangkuman tadi adalah harus ada yang namanya sinergitas. Sinergitas di antara keluarga, sekolah dalam konteks ini guru, dan juga harus peran masyarakat untuk membentuk dan menjaga terutama adalah remaja pelajar ini tetap dalam koridor ketakwaan mereka. Yang tentu hal ini juga ditopang oleh negara dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam yang terbukti betul-betul pernah melahirkan generasi emas sepanjang sejarah peradaban dunia. Nah, kondisi ini pendidikan Islam tadi itu berlangsung sejak penerapan sistem pendidikan Islam yang dimulai di masa kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam yang pertama di Madinah saat itu, lalu dilanjutkan
hingga pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan juga para khalifah-khalifah setelah mereka di sepanjang era kekhilafahan Islam selama berabad-abad lamanya. Begitu pula sistem pendidikan Islam ini di dalam negara khilafah ini melakukan integrasi. Jadi mengintegrasikan ilmu agama yaitu thaqafah Islam seperti akidah, fikih, akhlak dan sebagainya dengan ilmu duniawi dalam konteks ini adalah dengan al-ilm, yaitu seperti sains, matematika dan juga teknologi. Tidak ada lain tujuannya sekali lagi adalah untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam urusan dunia, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama yang kemudian nanti mampu menerapkan nilai-nilai Islam ini di dalam sistem seluruh aspek kehidupan mereka. Maka wajar lahirnya generasi emas sepanjang sejarah peradaban Islam dalam institusi khilafah pada masa lalu semestinya menjadi petunjuk dan juga pelajaran yang berharga bagi umat Islam di negeri ini, khususnya bagi pemerintah. Maka petunjuk bahwa hanya Islamlah sebagai sistem kehidupan yang benar atau lurus yang akan melahirkan aneka kebaikan bagi bangsa dan negara ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalanku yang lurus, yakni Islam. Karena itu ikutilah jalan-jalan itu dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang bisa mengakibatkan kalian tercerai-berai dari jalannya. Yang demikian Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Nah pemirsa, dari petunjuk dan pelajaran ini sekali lagi akan lahir sebuah kesadaran ideologis pada bangsa ini untuk berjuang bersama untuk menegakkan syariah Islam secara kafah dalam semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Dan yakinlah hanya sistem Islam termasuk di dalamnya sistem pendidikan Islam yang akan melahirkan generasi emas. Dan itulah generasi yang beriman, bertakwa, cerdas, dan juga berprestasi. Di lembar terakhir, lembar hikmah, buletin dakwah kafah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan atas perbuatan mereka itu. Masya Allah, demikian para pemirsa isi dari keseluruhan buletin dakwah kafah edisi 363 dan menunjukkan hanya pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Kami haturkan kepada para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Ya, Al-Fakir sudah menyampaikan tadi Budah Buletin Dakwah Kafah di edisi 363, ya, kita menyoroti persoalan berbagai tindakan kriminalitas yang tentu ini sangat kita sayangkan terjadi menimpa di generasi remaja atau para pelajar yang makin hari makin mengerikan gitu ya. Tentu angka-angka yang ada di lapangan masih besar ya pada faktanya, karena tentu tidak semuanya terrekod gitu ya. Dan makin hari makin miris ya. Dan sistem pendidikan kita yang setiap hari kita eh, juga dilaksanakan ya perharinya oleh dalam sistem pendidikan kita ternyata tidak bisa atau bisa dikatakan gagal untuk menyelesaikan persoalan ini. Buktinya angka kriminalitasnya semakin meningkat ya. Atau sama saja kalau kita bicara kriminalitas secara umum ya, eh, hampir tindakan kriminalitas, angka lonjakan kriminalitas ini tidak bisa terhenti atau kecenderungannya adalah naik ya. Sistem yang sekarang ini sudah diberlakukan terbukti telah gagal untuk bisa menghentikan derasnya kriminalitas yang terjadi, khususnya adalah di generasi emas, generasi masa depan, karena generasi inilah yang menjadikan masa depan eh, negeri ini atau kaum muslim umat Islam pada khususnya. Maka kita harus segera menghentikan ini semuanya. Tidak ada lain ya, kita mengetuk, menyeru kepada para pemirsa semuanya ya, kaum muslimin pada khususnya, ayo kita kembali menata pendidikan ini, yang ini seharusnya menjadi kebijakan yang paling prioritas. Karena pendidikan inilah akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang itu adalah menjadi materi utama di dalam mengisi kehidupan ini atau mengisi pembangunan. Kalau generasinya, kalau negeri ini tidak menginvestasikan serius untuk pendidikan ini dengan angka yang tinggi atau dengan pemikiran yang tinggi, ya, keseriusan yang tinggi, maka bagaimana nasib masa depan kita? Ya, kita tidak bisa terus-menerus membiarkan penerapan sistem sekularisme yang menihilkan peran agama. Sekali lagi, sekularisme ini semuanya tidak ingin. Tentu ini kita juga harus sambut ya. Sebenarnya orang tua sekarang ini geliat untuk menyekolahkan putra-putra mereka di sekolah yang berbasis agama ini semakin meninggi. Maka kesadaran ini harus kita apresiasi tentu ya, dan juga harus kita iringi dengan membangun satu kesadaran ideologi bahwa selama persoalan ideologi, persoalan sistemik ya, sekularisme yang berdampak ke seluruh kehidupan kita tidak diselesaikan, artinya mencampakkan aturan Islam di dalam pengaturan sistem kehidupan kita, maka bakal akan muncul kefasatan persoalan demi persoalan. Nah, kita tidak ingin hal itu terjadi. Makanya kita hadir terus eh, di tengah-tengah umat memberikan edukasi ya. Dan Masya Allah kita bersyukur kepada Allah, merupakan satu kebahagiaan kita masih diberikan kesempatan untuk terus menyerukan satu nasihat-nasihat yang tentu bersumber dari kalam-kalam ilahi, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yang ini sebenarnya sekali lagi adalah solusi untuk berbagai persoalan kita, khususnya di bidang pendidikan yang sedang kita bahas sekarang ini. Baik, semoga bermanfaat pada Buletin Dakwah Kafah di edisi 363. Semoga kita semuanya, keluarga kita terjaga dari sisa api neraka dan akan lahir dari generasi-generasi terbaik kita, ya. Generasi emas, generasi masa depan Islam. Al-Fakir mohon maaf apabila ada beberapa yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.